Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Malam hari ini kita membahas soal sepak bola jelang pertandingan Indonesia melawan Filipina. Telah hadir di studio pengamat sepak bola, sangat berpengalaman di dunianya di bidang jurnalistik. Bung Rais, apa kabar Bung? Baik, Bung Boy. Posisinya habis main bola nih sepertinya nih ya. Dari kayaknya habis merumput ini. Habis merumput. Iya, merumput di mana Bung Rais? Persiapan untuk menonton timnas besok biar lebih semangat. Sebentar, kalau posisi main bola itu posisinya apa Bung Rais nih? Bek atau gelandang. Wih. Tapi nggak selihai sama Coach Enal. Kalau Coach Enal udah tenang banget. Kita langsung perkenalkan. Telah hadir juga gelandang mantan timnas, sangat juga berpengalaman, Bung Francis Wewengkang. Apa kabar, Bung? Baik, Om Boy. Sehat-sehat nggak? Sehat. Sedap. Selalu sehat. Oke. Nah, kalian berdua kita juga bertiga mau ngobrolin soal timnas untuk besok. Pertandingan yang sangat penting. Melawan Filipina. Bung Rais, kalau berkaca dari pertandingan melawan Vietnam kemarin, tentunya Anda punya catatan juga ya. Ada plus minusnya. Betul. Ada hal yang mungkin menurut kacamata Anda ini perlu sekali dibenahi secara detail atau secara important ya, secara penting sekali di situ. Nah, kedepannya menghadapi Filipina, dari apa yang kita lakukan melawan Vietnam, Anda punya pendapat atau catatan apa? Begini, kalau melawan Vietnam kita berkaca dari dua pertandingan sebelumnya melawan Myanmar dan Laos ya, secara pertahanan sebenarnya lebih rapi. Cuma memang kita ada kelengahan di situ ya, ketika melawan Vietnam mereka pun Vietnam sangat kesulitan bisa dibilang untuk menjebol gawang kita. Para pemain kita tampil lebih rapi. Cuma sayangnya transisi ketika menyerangnya ini yang masih menjadi PR untuk para pemain kita. Ya memang banyak sekali para pemain muda di situ. Tapi mereka kan sebenarnya sudah punya jam terbang juga yang cukup ya. Tapi ternyata memang itu masih belum cukup untuk bisa bersaing ataupun untuk bisa menandingi Vietnam secara ball possession. Secara ball possession di pertandingan kemarin kita sering sekali kehilangan bola, salah oper. Ini kan yang menjadi masalah sebenarnya bagi tim kita kemarin melawan Vietnam. Secara pertahanan sangat rapi, lebih rapi daripada melawan Laos, lebih rapi daripada melawan Myanmar. Tapi sayangnya dari transisi ke menyerangnya ini masih menjadi PR kita. Itu sih. Nah, mengarah ke Filipina. Anda melihatnya seperti apa? Mengarah ke Filipina, kita bermain di kandang sendiri. Harusnya memang idealnya kita tampil menyerang. Tapi ini juga akan sangat beresiko untuk para pemain muda yang kita turunkan. Saya rasa ST juga tidak akan terlalu berjudi ya dalam tanda kutip melakukan serangan secara frontal seperti ketika melawan Laos. Ketika melawan Laos kita menerapkan pertahanan yang sangat tinggi dan dua pemain back sayap kita telat untuk turun ataupun transisi ketika serangan balik dari lawan. Lawan Filipina bisa dibilang kalau boleh saya bilang kualitasnya mungkin Filipina para pemain lebih berpengalaman, mungkin agak sedikit di atas daripada Laos. Nah, ini akan berbahaya kalau misalkan melawan tim seperti Filipina kita menerapkan seperti lawan Laos terlalu terbuka ya. Tapi biar bagaimanapun saya melihatnya secara pertahanan kemarin sudah rapi, tinggal bagaimana Coach Sinteyong ini membenahi lagi dari sisi penyerangan aja. Udah itu aja sebenarnya. Dan harus klinis ya di depan gawang karena ini yang menjadi tuntutan sekali ketika menghadapi Filipina. Peluang sekecil apapun itu akan sangat berharga dan harus dimaksimalkan menjadi gol. Kalau tidak menjadi gol akan sangat bahaya buat kita. Bung Francis, karena Anda gelandang, jadi kan penekanan di sini ada credit point buat pertahanan kita. Tapi ada masalah di gelandang kita yang kemarin itu. Kalau berkaca dari pertandingan melawan Vietnam, Anda punya catatan mengenai Arkan Fikri, mengenai Ahmad Maulana, ya kan, dan yang lain-lain di situ. Nah, untuk juga kedepannya melawan Filipina, menurut Bung Francis bagaimana? Yang saya lihat itu ketika kita melawan Vietnam, ya apa yang Coach Sinteyong mau, biasanya dia bermain dengan game plan untuk defend counter. Nah, ini yang agak sulit ini ketika kita bermain dengan Filipina nanti. Karena selama ini defend counter berhasil, baik di senior maupun di 23. Masalahnya sekarang ini bagaimana menghadapi kebalikannya. Ketika tim Filipina bermain dengan defend counter untuk kita. Nah, ini sangat berbahaya. Ini kita bisa lihat ketika lawan Laos. Kita kecolongan karena kita bermain terlalu dengan tinggi. Kita bukan bermain dengan defend counter, tapi kita bermain dengan proaktif untuk menekan lawan. Akhirnya rest defense kita nggak siap untuk menjaga pertahanan kita ketika kita hilang bola.
Dan akhirnya terbukti 3 gol kita kecolongan. Iya, kalau mengarah kepada satu sosok Bung Francis, Arkan Fikri. Iya. Pemain ini selalu dapat tempat. Iya. Iya kan? Starter line up dapat tempat. Waktu lawan Vietnam banyak sekali kritik, banyak sekali juga hal-hal yang dinilai tidak perform di sini. Nah, posisi Arkan Fikri ketika melawan Filipina nanti sebagai gelandang yang tadi Anda bilang untuk counter menyerang, seperti apa yang Anda inginkan dari Arkan Fikri? Dia harus lebih disiplin untuk menjaga daerahnya. Ketika dia bermain, ditugaskan untuk bermain di nomor 8, dia harus keluarkan peran itu. Ketika dia harus bermain di nomor 6, dia harus bermain dengan nomor 6 itu. Saya kira itu. Karena kalau dia bermain di arah, itu yang sering dimanfaatkan oleh gelandang-gelandang lawan kita. Akhirnya dia miss untuk posisi dia. Iya. Jadi itu ya catatan yang buat Arkan Fikri ya. Iya. Ya, dia harus, ini kesempatan buat dia ya, Bung Rais ya, supaya catatan buruk yang dia perlihatkan di lawan Vietnam ini bisa dia perbaiki. Benar. Tampil lebih bagus, passing benar, posisi benar, holding bola juga benar, bagaimana? Kalau Arkan Fikri ini kan sebenarnya salah satu pemain muda potensial kita. Dia pernah juga dapat caps timnas senior sebelum ini, yang salah satu yang dipercaya juga sama Coach Sintayong beberapa kali gitu. Dan yang menjadi masalah adalah tandemnya dia juga masih belum bisa nyetel. Di mana tandemnya dia itu ada Ahmad Maulana atau Rivaldo Cocoknya sama Pakpahan. siapa untuk melawan Sebenarnya Filipina kemarin ini? dengan Rivaldo Pakpahan sudah agak lumayan klop, lumayan oke. Sayangnya Rivaldo Pakpahan cepat cedera. Itu kita berharap sih dia pulih ya. Kemarin sih katanya pas latihan perdana masih agak. Tapi masih pakai kruk itu saya lihat. Ya, masih pakai kruk. Mudah-mudahan sih pulih ya. Tapi kayaknya mungkin sulit. Nah mungkin kemungkinan akan dengan Ahmad Maulana lagi nanti di laga lawan Filipina. Ini tinggal bagaimana mencari tandem yang pas untuk Arkan Fikri. Tapi saya cukup happy loh dengan Ahmad Maulana. Iya betul. Ahmad Maulana juga tampil baik ya. Sebenarnya kan dia back sayap ya, Gus di Arema ya. Back sayap di Arema di Persija dia. Di Persija. Iya betul. Dia back sayap kanan kalau nggak salah ya. Iya kiri. Ya. Tapi dia ditempatkan gelandang bertahan sama Coach STY. Ini peran yang lumayan baru juga mungkin buat Ahmad Maulana, tapi dia bisa menjalankan dengan baik. Nah ini tinggal bagaimana klopnya, chemistry-nya dengan Arkan Fikri aja nanti. Kalau kemarin yang Anda lihat waktu lawan Vietnam selama dia ditarik keluar juga? Iya ya. Sempat ya? Kayaknya enggak ya? Iya. Yang Anda lihat cukup nyetel ya? Cukup nyetel tapi mereka kewalahan memang. Harus diakui. Jelas itu kewalahan. Kewalahan itu pasti. dengan ball possession dilakukan sama Vietnam. Jadi kita hanya tinggal menahan lalu buang bola ke depan. Ya itu yang menjadi masalah kita. Oke. Itu ya. Bung Francis, kita punya waktu istirahat cukup lama nih. Iya. Coach Sintayong pernah mengeluh soal mepetnya turnamen ini, terbang yang juga terlalu jauh dan juga tidak direct langsung. Tapi sekarang di Solo kita punya 5 hari, justru Filipina yang cuma 2 hari, baru berangkat kemarin atau hari ini mungkin mereka berangkat. Nah ini kan kondisi yang cukup menguntungkan buat timnas. Ini keuntungan bagi tim kita ini. Apalagi kita bermain di hadapan penonton kita sendiri. Kan? Jadi saya berharap sih Coach STY memang harus benar-benar memanfaatkan situasi ini dengan melakukan pressing mulai dari menit awal. Pressing mulai dari menit kita awal. harus tekan dia dari menit awal untuk membuat dia makin kelelahan. Karena dengan recovery 2 hari, saya kira pemain belum ada di top formnya. Sip. Kita bicara lagi soal bagaimana posisi, bagaimana kekuatan Filipina nanti setelah pariwara berikut ini. Kita tetap di Sportcast Nusantara TV.